teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Alvin Banik. Dan di video kali ini kita akan diskusi lanjut mengenai penilaian presiden akuntansi, teman-teman. Nah, kemarin itu kan kita bahas mengenai metode reference khususnya untuk sistem periodik. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas mengenai kartu persediaan penilaian presiden akuntansi untuk metode reference atau rata-rata, yaitu sistem perpetual. Kita akan kerja sama-sama untuk kartu presidennya, mulai dari presiden akhir, laba kotor, dan juga harga pokok penjualan. Gitu, teman-teman. Untuk itu tetap stay tune dan kita akan diskusi sama-sama. Ayo kita lihat contoh soal. Oke, baik teman-teman semua, sesuai yang tadi saya bilang, kalau di video ini kita akan bahas mengenai sistem perpetual untuk metode reference atau metode rata-rata. Nah, di sini sesuai dengan video, sesuai dengan foto, kalau ada kartu persediaannya, dan yang pertama yang harus kita cari yaitu persediaan akhirnya, teman-teman. Ayo kita lihat contoh soalnya sama-sama. Nah, di sini ada contoh soalnya yaitu 1 Januari 2018, yaitu persediaan awal 200 unit dengan harga 9.000 per unit. Kita langsung saja tulis di kolom persediaan yaitu 200 dengan harga yaitu 9.000 per unit. Kita kalikan saja yaitu 1.800.000. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu 10 Maret 2018. Nah, di 10 Maret 2018 ini ada pembelian persediaan berjumlah 300 unit dengan harga 10.000. Nah, kita langsung saja tulis di kolom pembelian yaitu 300 unit dengan harga per unit itu 10.000. Kita kalikan saja yaitu hasilnya itu 3 juta rupiah. Oke. Nah, untuk perhitungan untuk metode reference, teman-teman, itu sedikit berbeda ya dengan metode FIFO dan juga LIFO, yaitu di mana kita akan menghitung di persediaannya itu kita akan menjumlahkan unit pembelian persediaan dengan menjumlahkannya dengan unit dari pembelian. Nah, begitupun dengan hal yang sama, yaitu kita menjumlahkan total harga dari persediaan dengan total harga dari pembelian, gitu teman-teman. Paham ya? Nah, jadi kita jumlahkan saja 200 ditambah dengan 300 ini. Berapa? 500. Nah, terus untuk harga per unit ini bagaimana? Ini yang akan kita cari. Nah, kita jumlahkan ini dulu yang total harga ini, yaitu 1.800.000 ditambah dengan 3 juta. Berapa? 4.800.000. 4.800.000. Oke. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya yaitu kita bagikan 4 juta ini, 4.800.000 ini dengan 500.000, teman-teman. Ayo kita cari sama-sama. 4.800.000 dibagi dengan 500. Hasilnya berapa? Hasilnya itu 9.600. Tulis saja 9.600. Oke. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu 5 April 2018. Nah, di sini ada penjualan 200 unit dengan harga 15.000 per unit. Kita langsung lihat saya di sini. Di sini 200 unit ya, teman-teman. Unit. Nah, untuk harganya kita tetap pakai harga ini, teman-teman. Kita pakai harga ini di presiden ini. Tidak pakai harga yang sesuai dengan di sensor ya, teman-teman. Kita pakai harga yang ini dan kita tinggal kalikan saja, teman-teman. Kita kalikan saja hasilnya yaitu berapa? Hasilnya yaitu 1.920. 1.920. Oke. Nah, terus perlakuannya di sini bagaimana? Perlakuannya di sini tentunya ini kan ada penjualan, otomatis presiden kita di gudang itu berkurang, teman-teman. Itu yang awalnya 500, jadinya berapa? Jadinya 300. Karena terjual 200 unit barang. Nah, untuk harga unitnya bagaimana? Tetap kita pakai 9.600.
9.600 teman-teman. Nah, setelah itu kita kalikan saja. 9.600 dikali dengan 300 sama dengan berapa? 2.880.000. Nah, ini teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mungkin seperti begini teman-teman, dan saya harap teman-teman sudah bisa pahami ya. Nah, ayo kita lanjut untuk contoh soal berikutnya, atau transaksi selanjutnya maksudnya, maaf. Nah, di sini untuk tanggal 7 Mei, tanggal 7 Mei ini ada terjadi penjualan lagi teman-teman. Itu 100 unit dengan harga per unit 15.000. 100 unit ya. Di 100 unit, lihat tulis saya di sini 100 unit. Nah, kita pakai harga unit yang mana? Kita pakai harga unit ini teman-teman. Pakai harga unit yang ini. Kita kalikan saja teman-teman. Kalikan saja, yaitu 100 dikali dengan berapa? 9.600. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 960.000. Oke. Nah, terus bagaimana yang perlakuannya di persediaan sini? Nah, ini kan ada penjualan, otomatis persediaan kita berkurang teman-teman. Jadi sisanya berapa? Sisanya itu 200. Nah, dan di sini pun tetap sama, itu 9.600. 9.600. Nah, dia tinggal kalikan saja 9.600 dikali dengan 2.000 dengan 1.920. 1.920. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi di transaksi berikutnya, yaitu tanggal 21. Nah, untuk tanggal 21 September ini, kita lihat soal sini. Nah, untuk contoh soal ini, di 21 September ini terjadi pembelian 400 unit dengan harga 11.000. 400 unit dengan harga 11.000. 400 unit dengan harga 11.000 per unit. Tinggal kalikan teman-teman. 400 dikali dengan 11.000. Berapa? Hasilnya itu berapa? 4.400.000. Sini saja itu teman-teman. 4.400.000. Nah, terus bagaimana dengan ini kita kosongkan saja karena belum ada penjualan. Kita langsung di sini teman-teman. Kita melakukan hal yang sama teman-teman, yaitu kita menjumlahkan persediaan yang terakhir, yaitu unitnya. Jumlahkan unit persediaan dengan unit pembelian. Begitupun dengan total harga persediaan dengan total harganya pembelian. Kita hitungnya sama-sama ya teman-teman. 200 ditambah dengan 400 unit sama dengan berapa? 600 unit. Terus 4.400.000 ditambah dengan 1.900.000. Berapa kira-kira? Kita lihat dulu. 4.400.000 ditambah dengan berapa? 1.920.000. Hasilnya berapa? Hasilnya itu 6.320.000. Nah, setelah mendapatkan nominal seperti begini, maka kita bagikan 6.320.000 ini dengan 600 ini teman-teman. Bagikan saja. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 10,530. 10,530.
20,530 teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu 18 November. Nah, untuk 18 November kita lihat sendiri kalau ada pembelian 100 unit lagi dengan harga per unit 12.000. Pembelian 100.000, 100.000 dengan harga per unit 12.000. Oke, kita kalikan saja 1.200.000. Nah, untuk penjualan kita kosongkan. Nah, ini pun sama teman-teman, cara perhitungannya itu 600 dijumlahkan dengan 100 berapa? 700. Begitupun dengan hal yang sama, total harga persediaan itu 6.320 dijadi 6.320.000 dijumlahkan dengan total pembelian harga. Total pembelian untuk total harganya itu 1.200.000. Berapa? Tinggal tambahkan saja 600 320 tambah dengan 1.200.000 sama dengan berapa? 7.520. 7.520. Oke. Nah, kita bagikan dengan 700. Hasilnya berapa? Hasilnya itu 10.740. 10.740. 10.740. Oke. Selanjutnya yaitu untuk 20 November teman-teman. 20 November 2018. Kita lihat saja di sini untuk 20 November 2018 ini ada penjualan 200 unit dengan harga per unit 17.000. 200 unit ya. Nah, untuk 200 unit ini kita tulis saja di sini teman-teman. 200 unit. Nah, kita tidak usah pakai harga yang di sini teman-teman, tapi kita tetap pakai harga yang ini 10.740. 10.740. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya yaitu kita kali dulu teman-teman, sama-sama 10.740. Berapa? 2.148. Oke. Nah, terus bagaimana dengan di sini teman-teman? Tetap kita kurangi saja 700 ini dengan 200. Hasilnya berapa? 500. Nah, untuk tetap di sini tetap pakai apa? 10.740. Dan kita tinggal kalikan saja. 500 dikali dengan 10.740. Berapa? 5 juta. 370. Nah, seperti ini kira-kira. Harapan saya teman-teman paham ya sejauh ini ya teman-teman. Oke, kita lihat contoh transaksi selanjutnya itu 10 Desember 2014 itu penjualan 200 unit dengan harga per unit 14.000. 200 unit kita tulis saja di sini 200 unit. Kita tetap pakai harga yang sama teman-teman, yaitu 10.740. Masih sama ya, 2.148.000. Nah, ini kan awalnya 500 unit. Nah, tapi ada penjualan jadi berapa? Ini 300 teman-teman. Setelah itu untuk di sini pun tetap pakai hal yang sama, itu 10.740. Tinggal kalikan saja teman-teman. 300 unit kali dengan 10.740.000 sama dengan berapa? 3.222.000. Oke.
teman-teman. Sekarang kita mau mencari nih presiden akhirnya teman-teman. Nah, presiden akhirnya tinggal di sini saja teman-teman. Ambil ini saja teman-teman yang paling terakhir. 3.222.000. Nah, untuk presiden akhir pun sama teman-teman. 300 saja teman-teman. Memang terakhir. Nah, begitupun dengan untuk harga pokok penjualan teman-teman. Jumlahkan semua ini saja dengan 1.970 dijumlahkan dengan 960 dan juga 2.148 dijumlahkan lagi dengan 2.148. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya juga yaitu 7.176. 7.176. 7.176. Nah, untuk total penjualan pun kita hitung teman-teman. Itu 200 tambah 200 tambah 2 tambah 100 berapa? 700 unit yang dikeluarkan satu periode ini. 700 unit. Nah, untuk total harganya si bagian pembelian pun tetap ditulis teman-teman. Itu berapa? 8.600.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari jumlahkan semua nilai yang di sini. 3 juta, 4 juta, 400, juta, 200. Dan di sini pun kita tetap hitung setiap pembelian satu periode itu 300, 400 sama 100 berapa? 6, 7, 800. 800 ya teman-teman. Oke. Harapan saya teman-teman paham ya untuk sistem perpetual untuk metode average. Untuk yang pertama itu persediaan akhir teman-teman. Persediaan akhir. Harapan saya teman-teman paham. Persediaan akhir teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi tadi kita sudah cari bersama-sama ya mengenai permintaan yang pertama, yaitu carilah persediaan akhir. Nah, kita sudah menemukan persediaan akhirnya yaitu teman-teman, yaitu 3.222.000. Nah, sekarang kita akan mencari di pertanyaan yang kedua, yaitu hitunglah laba kotor dan harga pokok penjualannya. Nah, teman-teman, di sini saya rasa punya dua cara ya. Saya punya cara untuk mengetahui atau mendapat harga pokok penjualannya. Itu yang pertama, menurut saya sangat gampang sekali, dan juga yang kedua itu gampang juga, tapi dia pasti butuh akun atau disertakan dengan akun-akun gitu teman-teman. Nah, yang pertama itu untuk mencari harga pokok penjualan, itu teman-teman tinggal jumlahkan semua nominal yang ada di kolom ini. Baik itu 1.920.000, 960.000, 2.148.000, 2.148.000. Hasilnya itu 7.176.000 teman-teman. Nah, terus yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan cara yang kedua yang disertakan dengan akun-akun. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada presiden awal. Presiden awal, pembelian, barang tersebut dijual, dan juga presiden akhir. Jadi saya sengaja sudah buat memang untuk menjelaskan saja, yaitu untuk presiden awalnya dapatnya dari mana? Dapatnya dari, kita bisa lihat sama-sama, itu di sini 1.800.000. Nah, 800 dapatnya dari situ. Nah, kita akan jumlahkan dengan pembelian. Nah, pembelian dapatnya dari mana? Kita lihat sama-sama. Pembelian 8.600.000 pembelian. Nah, setelah itu kita jumlahkan, hasilnya itu 10.400.000, dan kita berikan nama sebagai barang tersebut dijual, itu 10.400.000. Nah, kita kurangi dengan 3.224.000, yaitu presiden akhir. Nah, presiden akhirnya dari ini teman-teman, ini 3.222.000. 22.000 teman-teman. Sorry, di sini saya lupa taruh lagi. Nah, mantap. Setelah itu apa? Kita kurangi saja teman-teman untuk mendapatkan harga pokok penjualan, yaitu 10.400.000 dikurangi 3.224.000, hasilnya yaitu 7.176.000. Nah, kita bandingkan nih apakah cara pertama, cara kedua nominalnya sama atau hasilnya sama atau tidak. Tentunya sama, itu di sini 7.176.000, dan juga di sini juga sama teman-teman, yaitu 7.176.000 rupiah. Nah, yang kedua itu kita akan mencari laba kotor teman-teman. Nah, untuk laba kotor juga
Tentunya di sini saya juga siapkan data penjualan karena memang dia butuh data penjualan. Di sini data penjualannya saya mengambil. Tentunya mengambil semua data penjualannya baik dari tanggal 4 Mei sampai dengan 12 Oktober. Nah, untuk akun-akun dibutuhkan yaitu dua, yaitu penjualan dan juga HPP. Penjualan dapat dari mana? Dapatnya dari sini. Kita masukkan nominal ini ke sini, HPP-nya di sini. Jika kita kurangi saja teman-teman, itu hasilnya berapa? Hasilnya itu laba kotornya itu 4.424.000. Mungkin kurang lebih seperti begitu teman-teman. Jika teman-teman yang punya masukan, saran dan juga mungkin ada kesalahan, tinggal komen saja supaya kita belajar bersama-sama. Dan juga jangan lupa nonton video saya yang lainnya ya. Dan ketika ada masukan, koreksi dan juga ketika ada salah dalam prosedurnya, teman-teman bisa kasih tahu. Kita bisa belajar dengan sama gitu. Kita bisa berproses sama-sama. Mungkin kurangnya seperti begitu. Terima kasih.